korban darah percik-percik untuk pengampunan dosa, maka darah Kristus yang mengampuni dosa manusia. Jadi nggak ada sekonyong-konyong Yesus mati, darahnya tertumpah, lalu kita membuat dogma-dogma bahwa, oh ya, darah Yesus ini mengampuni. Enggak, karena sejak di perjanjian lama sebelum Yesus datang sebagai manusia, itu darah itu yang menjadi tanda pengampunan dosa. Karena nyawa kita ada di dalam darah kita. Nah, tertumpahnya darah Kristus menjadi tanda tertumpahnya nyawa Kristus untuk menyelamatkan kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita terkutuk. Nah gitu, itu mungkin kompleks tetapi inilah yang benar. Jadi jangan mimpi sorga deh, jangan percaya saya mau sorga ini itu saya pengen sorga, tapi kuasa kematian tidak dikalahkan. Kamu percaya sorga kepada dia yang tidak di sorga. Kamu percaya sorga kepada dia yang mati dan tidak hidup kembali. Bisakah kamu ke sorga kalau kamu mati dan tidak bangkit? Di dalam dosa, itu nggak mungkin. Makanya Kristus dengan tegas mengatakan, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena aku yang membawa kamu, karena aku yang akan mengeluarkan kamu dari kuasa maut itu melalui kuasaku. Dan Yesus mati dan bangkit kembali membuktikan maut itu tidak berkuasa atas dia. Nah, kalau dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, Yohanes 10 ayat 17, alasan apa kita ragu bahwa kita tidak dapat dibangkitkan oleh dia nanti? Melalui iman menurut roh di dalam dia. Itu iman kita, kekristenan. Jadi bukan karena eksklusif sok-sokan, enggak. Tapi karena problemnya itu ada di hadapan, di depan mata kita. Dan hanya Kristus yang menyelesaikan problem itu. Kita just waiting for. Kita hanya menunggu waktu saja. Gitu, ya. Oke Kak Elia, makasih banyak atas penjelasannya. Tapi satu Kak Elia, saya minta penjelasan yang lebih konkret. Kenapa gitu? Kayak misalnya Tuhan harus, kalau kata bahasa manusia mah capek-capek jadi manusia gitu Kak Elia. Bukannya Tuhan kan udah menciptakan utusan-utusan gitu. Sedangkan memang kapasitas manusia itu kan terbatas gitu Kak Elia. Jadi kenapa harus jadi manusia? Itu yang di benak saya. Sampai saat ini mau menanyakan pada ahlinya, mungkin Kak Elia itu ahli dalam agama Kristen. Saya itu pengen menanyakan gitu Kak Elia. Sebenarnya gampang ya untuk itu ya. Karena begini bro, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kamu percaya kitab sucimu, kitab sucimu ada firman yang di dalam buku nggak? Firman yang menjadi buku nggak? Nah, kalau saya tanya, ngapain firman Allah jadi buku? Hal itu senada dengan ketika kamu bertanya, ngapain sih firman Allah jadi manusia? Kalau saya tanya kamu, ngapain firman Allah jadi buku? Oh, firman Allah jadi buku kan untuk memperkenalkan Tuhan, biar kita tahu Tuhan benar. Firman jadi manusia juga demikian. Makanya ketika Kristus dibaptis itu untuk menyatakan dia bagi Israel. Dan Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Sang Bapa. Dan dia keluar dari Bapa itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya tanya kamu, untuk apa firman jadi buku? Oh, biar kita tahu firman-firman, biar kita tahu ajaran benar, biar kita tahu hal-hal yang oke, biar kita tahu hal-hal yang suci. Firman jadi manusia pun tujuannya itu. Biar kita tahu Allah yang benar, biar kita tahu seperti apa kehendaknya, makanya Yesus nggak pernah ngomong demikianlah firman Allah, beginilah firman Tuhan. Yesus nggak pernah bilang begitu. Yesus selalu ngomong sesungguhnya aku berkata kepadamu. Para nabi itu berkata demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, beginilah bunyinya. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Yesus karena dia sendiri firman itu. Yesus berkata, amen. Iya, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi kalau kamu mungkin, ngapain Tuhan repot-repot menjadi manusia? Ngapain firman Allah repot-repot jadi manusia? Loh, kalau saya tanya kamu kembali, ngapain firman Allah repot-repot jadi buku? 1 Yohanes 1, firman hidup yang dinyatakan kepada kita, agar sukacita kita menjadi penuh. Itu
Karena Yesus saya tahu teman-teman Muslim itu membayangkan Yesus itu adalah Bapa jadi manusia, ketika jadi manusia sorga kosa. Saya tahu itu, tapi pada faktanya tidak begitu. Yesus adalah firman Allah yang di dalam Allah, yang menjadi manusia, yang diutus ke bumi. Firman Allah, logikanya Allah sendiri keluar dari dirinya, menyatakan dirinya, dan itu menjadi manusia. Nah, dalam keadaannya sebagai manusia itulah dia mati. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menumpahkan darahnya? Karena itu adalah ketetapan dan hukumnya sejak semula. Kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Maka Kristus dibuat menjadi seperti kita untuk mengalami kematian itu. Jadi bukan tentang kok repot-repot, bukan tentang itu. Tapi karena Allah setia kepada hukumnya, maka penyelamatan yang dia lakukan bagi manusia itu sejalan dan selaras dengan hukumnya itu. Dia tidak mengkhianati hukumnya dengan mengampuni begitu saja. Oke kok, nggak apa-apa kok. Enggak. Karena Tuhan sudah berfirman, kalau kamu berdosa, kamu pasti mati. Maka keadilan Allah, setiap orang berdosa harus mati. Dia nggak mengubah itu. Maka kematian Kristus di salib itu bukti keadilan Allah. Bahwa ada yang mati karena dosa. Tetapi kasih Allah dari kematian itu, ketika Kristus berkata, Eli Eli lama sabachthani, ayelet hasyakar, keselamatan dianugerahi bagi mereka yang mau percaya kepada Kristus di dalam baptisan. Amin. Itu poinnya. Gitu ya. Jadi nggak timpang. Makanya saya katakan, iman kekristenan itu satu-satunya iman yang seperti ini. Yang akar masalahnya itu dituntaskan dulu, baru sorga-sorga. Karena poin Injil itu secara keseluruhan adalah keselamatan, soteriologi, salvation, keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari dosa.